warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas penjelasan hadis innamal a'malu binniyati. Hadis ini berkenaan dengan niat atau yang ada hubungannya dengan pembahasan kemarin tentang membina keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membina keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentu ada hubungannya, kaitannya dengan niat. Tentunya bahwasanya hadis yang kita kenal tentang niat, di mana hadis ini masyhur ya, dikenal oleh seluruh kalangan kaum muslimin dan ada di dalam hadis kumpulan yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Hadisnya dijelaskan an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan empat dari kalangan imam ahli hadis. Yang artinya bahwasanya dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia hijrah kepadanya. Tentunya di sini penjelasan hadis ini dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, menyebutkan hadis tentang niat ini adalah merupakan hadis yang dicantumkan oleh Imam Bukhari di dalam muqaddimah atau awal dari kitab sahihnya beliau. Setiap amalan yang tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentunya adalah bernilai sia-sia. Tidak ada hasil sama sekali baik di dunia maupun akhiratnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Munzir menyebutkan dari Ar-Rabi bin Khusaim, ia berkata, segala sesuatu yang tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu akan menjadi sia-sia. Juga Abu Abdillah rahimahullah berkata, tidak ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak, lebih kaya dan di dalamnya banyak faedah kecuali hadis tentang niat tersebut. Juga dikatakan oleh Abdurrahman bin Mahdi berkata, kalau seandainya saya menyusun kitab yang terdiri dari bab-bab, baik bab tentang masalah ibadah atau fikih atau akidah, tentu saya akan menjadikan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yang menjelaskan bahwa amalan itu tergantung niat, maka aku akan cantumkan di setiap bab-bab yang aku susun di kitab-kitab aku. Intinya bahwasanya mayoritas kaum ulama dari kalangan ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa hadis tentang niat ini adalah merupakan sepertiga dari Islam. Mengapa demikian? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi,
bahwa setiap perbuatan, setiap amal perbuatan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu terjadi dengan hati, ya. Lalu dengan lisan dan anggota badan sebagai pembuktian amal ibadahnya. Dan tentunya niat itu letaknya di dalam hati, ya, yang merupakan salah satu dari hal yang paling utama. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ya, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasanya ilmu itu terdiri dari 3 kaidah. Ya, jadi diharap diperhatikan bahwasanya ilmu itu terdiri dari 3 kaidah, di mana semua masalah itu kembali kepada 3 kaidah tersebut, yaitu yang pertama hadis innamal a'malu binniyati, ya, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat. Jadi ilmu itu yang pertama harus mengikuti 3 kaidah. Nah, kaidah yang pertama adalah niat, ya. Niat ini harus kita luruskan tujuan dan maksud dalam mencari ilmu atau beribadah dan beramal kepada Allah itu adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, man amala amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, maka dia tertolak. Artinya bahwasanya setiap amalan setelah dibangun di atas niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun ketika dia melakukan amal perbuatan tidak pernah dicontohkan atau tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan juga oleh para ulama salafus soleh, ya, melalui ijtihadnya, maka amalan tersebut tertolak. Yang ketiga, kembali kepada kaidah yang ketiga adalah hadis al-halalu bayyinun, ya, wal haramu bayyinun. Setiap perkara yang halal itu sudah jelas dalilnya, ya, argumentasinya, dan setiap perkara yang haram juga sudah jelas dalilnya atau argumentasinya. Nah, artinya bahwasanya ketika kita melakukan amalan perbuatan, maka kita melakukan amal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada contoh dari Rasulullah SAW dan kesepakatan dari para ulama atau ijma. Juga kita selalu lebih, ya, mengutamakan perkara-perkara yang halal, ya, menjauhi dari segala perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, artinya ini sebagai syarat diterimanya amal ibadah kita. Di antaranya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita selalu mengkonsumsi, memakan dan meminum serta berpakaian dengan dari cara yang halal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya di sini bahwasanya niat adalah merupakan salah satu barometer atau tolak ukur diterimanya suatu amalan perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima atau tidaknya setiap amalan perbuatan itu tergantung kepada niatnya, kepada tujuan atau maksudnya kepada siapa. Nah, tentunya bahwasanya niat inilah merupakan urusan hati. Sehingga wajib bagi setiap seseorang yang beribadah harus meluruskan hatinya, menghadirkan niat, menghadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus khusyuk ibadahnya, menghadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis tersebut adalah ada paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, ibadahnya hanya untuk Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya yang akan memberikan pahala kepadanya. Sebaliknya, jikalau dia meniatkan hijrahnya atau ibadahnya hanya untuk mencari kenikmatan dunia, kedudukan dunia, atau jabatan di dunia, atau semata-mata ingin mencari seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak mendapatkan pahala atau ganjaran yang setimpal dari perbuatan apa yang dia lakukan. Terus bagaimana tentang hukum niat, ya? Hukum niat ini merupakan banyak pendapat dari berbagai macam ulama, tapi
Ada pendapat dari salah satu ulama, Ibnu Hajar al-Asqalani, mengatakan bahwa para fuqaha ahli fikih berselisih apakah niat ini adalah merupakan rukun masuk ke dalam suatu perbuatan ataukah hanya syarat atau di luar suatu perbuatan. Maka yang kuat adalah bahwa menghadirkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala di awal suatu perbuatan adalah rukun, ya. Sedangkan istishab atau hukum menggandengkan dengan suatu perbuatan, tidak berniat yang lain atau memutuskannya adalah merupakan syarat. Artinya bahwasanya yang paling rojih adalah bahwasanya wajib kita menghadirkan setiap niat di dalam hati kita, ya, beribadah semuanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ada pendapat para ulama salaf tentang pentingnya niat, ya. Ada pendapat-pendapat dari para ulama tentang pentingnya niat dan pentingnya mempelajari niat, sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Katsir, mengatakan bahwasanya pelajarilah niat, ya. Pelajarilah niat, karena niat ini adalah merupakan amalan yang menyampaikan kepada amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ada perkataan dari Abdullah bin Abi Zamroh berkata, aku ingin kalau seandainya para fuqaha atau ahli fikih itu kesibukan di dalam mengajarkannya kepada murid-muridnya adalah yang didahulukan adalah permasalahan niat, ya, di dalam mengerjakan suatu amalan, ya, dan hanya duduk mengajarkan masalah niat saja. Nah, artinya bahwasanya begitu pentingnya, ya, ulama terdahulu mengajarkan niat terlebih dahulu atau maksud tujuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada di antara mereka yang ingin terus-menerus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang permasalahan niat. Juga Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya niat itu adalah rahasia. Niat itu adalah rahasia suatu ibadah dan ruhnya. Jadi ibadah ini ibarat jasad, ya, amalan perbuatan kita adalah ibarat jasad atau tubuh. Tentunya jasad atau tubuh itu kalau ingin hidup maka harus mempunyai ruh, ya, mempunyai nyawa. Maka ruh atau nyawanya itu adalah niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa faedah dari hadis tersebut? Faedah di dalam hadis tersebut yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dari segala macam noda-noda kesyirikan yang bisa menghapuskan amalan perbuatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meluruskan niat tersebut. Yang kedua, bahwasanya niat ini adalah merupakan syarat diterimanya amalan perbuatan kebaikan kita, ya, di mana syarat terimanya amal ibadah adalah kita mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti sunnah atau cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta ijma dari kalangan para ulama. Juga hadis ini memerintahkan kepada kita untuk meluruskan bahwasanya lurus atau diterimanya suatu amalan itu dibutuhkan niat, ya, yang ada di dalam batin kita dan zohir kita, ya. Batin akan menjadi lebih baik, ya, batin kita akan menjadi lebih baik dengan niat yang ikhlas kepada Allah, dan zohir juga akan menjadi baik dengan mengikuti contoh yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Faedah hadis tersebut yang lain adalah bahwasanya amalan yang kecil itu bisa menjadi besar akibatnya. Artinya bahwasanya hanya sekedar niat yang baik, ya, niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi syarat diterimanya amalan kita yang sedikit apalagi yang besar, ya. Setiap amalan yang besar itu ditentukan oleh niat kita. Oleh karena itu janganlah kita meremehkan permasalahan niat,
kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga amalan berikutnya adalah amalan yang dikatakan bersih dan benar itu adalah tergantung kepada niatnya, ya, kepada niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang menjadikan mati dan hidup agar Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalan perbuatan kebaikannya. Al-Quran surat Al-Mulk ayat kedua. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hidup dan mati, ya, bagi makhluknya, tentunya sebagai ujian siapa di antara mereka yang lebih baik amalan perbuatan kebaikannya. Tentunya yang lebih baik amalan perbuatannya adalah yang meluruskan niat perbuatan kebaikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mencari keridhaan dan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa mengikuti panduan contoh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta ijma dari kalangan para ulama. Baik, itu saja kajian kita kali ini tentang syarah hadis innamal a'malu binniyat, ya. Hadis yang paling utama, hadis yang pokok yang harus kita perhatikan, ya, harus kita pelajari setiap saat supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.